Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Amos 1 ayat yang kedua. Amos 1 ayat yang kedua, kita sudah sampai di kitab Amos dan ayat pokok pada saat ini adalah Amos 1 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah kenali aku dan carilah, kenali aku siapakah aku. Kenali aku siapakah aku. Di dalam Amos ini, Amos 1 ayat kedua ini kita tahu bersama bahwa Amos adalah seorang peternak. Amos adalah seorang pemungut buah ara. Amos adalah seorang peternak dan Amos adalah seorang pemungut buah ara. Dan kita tahu bahwa Amos ini bukan siapa-siapa. Amos ini hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara. Dan Amos ini bukanlah keturunan imam atau raja. Jadi dalam artian Amos adalah orang yang biasa saja. Namun apa? Namun Amos dipilih Tuhan sebagai nabi yang mendapatkan suatu penglihatan, mendapatkan suatu nubuatan. Bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Amos untuk apa? Tentang penghakiman dan penghukuman Allah. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Kalau kita juga tahu bahwa Amos ini adalah seorang yang tinggalnya di wilayah kerajaan selatan, wilayah kerajaan Yehuda. Namun Amos mendapatkan suatu nubuatan bagaimana penghukuman Allah dan penghakiman Allah bagi bangsa kerajaan utara. Kenali aku, siapakah aku? Kenali Allah dan siapakah Allah itu? Inilah adalah bagaimana kitab Amos menggambarkan bagaimana kita harus mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Kita tahu bersama saudara yang kasih oleh Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih. Bahkan hukum terutama adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Juga kita tahu juga bersama bahwa Allah adalah Allah yang adil. Allah yang adil, Allah yang selalu semuanya dilakukan adalah adil dan benar. Kita juga tahu bersama bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan seisi bumi, seisi apa yang telah Dia jadikan. Allah yang maha kuasa. Namun juga saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa kita harus mengetahui bahwa Allah adalah sebagai hakim. Sebagai hakim yang setia, adil dan benar. Inilah bagaimana menggambarkan kitab Amos menggambarkan bahwa Allah adalah sebagai hakim yang setia, adil dan benar. Maka dari itu bagaimana isi dari kitab Amos ini bagaimana adalah hukuman atas bangsa-bangsa lain. Kitab Amos ini adalah tentang buku tentang penghakiman. Buku tentang penghakiman, buku tentang juga sebuah penghukuman. Atas apa? Atas bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan, atas bangsa-bangsa yang serakah, atas bangsa-bangsa yang keji, atas bangsa-bangsa yang melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Buku ini juga menjelaskan, kitab Amos ini menjelaskan bagaimana nantinya menyatakan penghukuman atas bangsa-bangsa kafir. Penghukuman atas bangsa-bangsa kafir. Atas apa? Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan, maka mereka melakukan semuanya semaunya sendiri. Mereka menindas status dengan yang lainnya. Mereka memperebutkan suatu bangsa demi bangsa hanya untuk keegoisan mereka. Juga buku ini menjelaskan bagaimana menyatakan penghukuman atas Israel, saudara yang kasih oleh Tuhan. Penghukuman atas Israel, yang dimana bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah. Karena apa? Pelanggaran mereka. Nah, ini menjelaskan bagaimana bangsa pilihan saja
dapat mendapatkan suatu penghukuman Allah. Kita orang percaya aja yang dalam konon bahwa kita adalah orang Kristen, bisa juga kita mendapatkan penghukuman Allah kalau kita melakukan suatu pelanggaran bagi Allah. Maka dari itu, kenalilah Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Nah, kitab Amos menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bagaimana penghukuman Allah, apa yang dikehendaki Allah, dan juga kitab Amos menggambarkan penghukuman Allah di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang, bagaimana penghukuman Allah pelan-pelan mulai terjadi. Jadi kenalilah Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Nah, apa maksud penghukuman Allah di akhir zaman? Apa maksud penghukuman Allah di akhir zaman? Yang pertama adalah Allah berdaulat atas segala bangsa. Allah berdaulat atas segala bangsa. Kita buka di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yesaya 45, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesaya 45. Yesaya 45 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Allah, kita mengenal Allah bahwa Allah berdaulat atas segala bangsa. Allah bisa menciptakan sesuatu, Allah bisa menggunakan sesuatu, Allah juga bisa menghukum sesuatu. Allah bisa memporandakan sesuatu. Jadi Allah berdaulat atas segala bangsa. Yang kedua adalah Allah menuntut tanggung jawab atas tingkah laku. Allah menuntut tanggung jawab atas tingkah laku. Kita lihat di Amos lagi. Amos 1 ayat yang ke-9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan, aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Jadi Allah menuntut tanggung jawab atas tingkah laku kita di akhir zaman ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi perbaikilah diri kita. Karena apa? Tingkah laku kita ada suatu tanggung jawab yang kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada sebab dan akibat murka Allah menimpa kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah dosa mendatangkan penghukuman. Dosa mendatangkan penghukuman. Amos 4 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan karena apa? Karena dosa. Jadi penghukuman Allah di akhir zaman ini adalah bagaimana dosa mendatangkan penghukuman. Nah, apa yang perlu kita lakukan, saudara yang kasih oleh Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita tahu bagaimana kitab Amos ini berbicara tentang ketahuilah aku, Knoumi. Kita tahu Tuhan siapa dan kita cari Tuhan. Kita tahu bagaimana murka Tuhan, maka dari itu kita perlu cari Tuhan. Yang perlu kita lakukan di akhir zaman ini adalah kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan. Amos 5 ayat 4 berfirman bahwa sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita cari Tuhan, kita cari kebenarannya, kita cari apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Di akhir zaman ini kita perbaiki diri kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang baik dan jauhi apa yang jahat. Lakukan kebenaran dan jauhilah dosa. Maka apa? Firman Tuhan berkata bahwa maka kamu akan hidup. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan
yang menjamin hidup kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana Amos mengingatkan kepada kita bagaimana penghukuman Allah yang sangatlah mengerikan. Khususnya kita di akhir zaman ini. Maka carilah Tuhan, carilah kebenarannya, maka engkau akan mendapatkan hidup. Ayat penutup di dalam Amos 5 ayat yang ke-14. Amos 5 ayat yang 14. Demikianlah firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah mengingatkan kita bahwa kita mencari Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.